Kamu besok mimpin ya pertandingan Liga 1 Indonesia, pertandingan misalnya di sepak bola putra Kak ya. Pertandingan misalnya Iya, Persija menghadapi Bayangkara dan pertandingan-pertandingan lain. Apakah kamu siap? siap. Sekarang posisi saya C1. C1 ini udah paling tinggi Kak ya? Kalau tingkat nasional C1 paling tinggi. Nanti setelah C1 ada FIFA. Itu kakak sekali tiup dapat 300.000 Kak ya, kelas tinggi pertandingan Tarkam. Kalau misalnya masih di bawah sekitar 100 sampai 500 Kak ya. Iya. Yang hari ini kita kedatangan, kalau misalnya di artikel nasional disebut-sebut sebagai wasit wanita pertama, dan kebetulan beliau ini menjadi satu-satunya orang di Aceh, perempuan lagi cewek, yang profesinya sebagai wasit. Langsung saja, yaitu Kakak Siti Syawaliah. Nah, selamat siang Kak. Selamat siang, Bang. Gimana cerita awalnya Kakak bisa jadi wasit? Awal saya jadi wasit itu, pertama saya bukan di dunia perwasitan, tapi saya di dunia olahraga. Saya dulu atletik jarak 5 kilo sama 10 kilo. Saya latihannya di stadion PSDL Langsa. Disitulah saya pertama latihan di dunia atletik. Pada saat saya latihan, saya ketemu sama asisten wasit nasional yang berasal dari Langsa juga. Ya dari situ beliau kenalkan saya di dunia perwasitan untuk mengajar saya di perwasitan. Lantas apa Kak dasar Kakak? Tadi kan Kakak sampaikan ada salah satu pihak lah ya yang membuat Kakak ingin jadinya masuk terjun ke profesi wasit. Nah, selain karena pihak itu, apa Kak mendasari Kakak mau nih sungguh-sungguh 100% all out untuk terjun ke dunia perwasitan ini? Yang 100% saya yakin, yang pertama itu saya tuh melihat di dunia perwasitan itu saya akan ada dampak suatu kesuksesan yang lebih cerah bagi saya. Ya, saya melihat di pertama beliau yang ngajak saya tuh, ini kayaknya menantang dan suatu hal yang besar bagi saya untuk menjadi seorang wasit itu, apalagi di Aceh tuh kan hal-hal yang rintangan yang banyak yang harus bisa saya lewati. Maka disitulah saya terbenak di hati saya tuh, lanjut aja, ini suatu saat kamu akan menjadi sukses gitu dan menjadi dampak positif bagi kamu kayak gitu. Maka saya ya lanjut dan saya lewati rintangannya itu perlahan-perlahan, dan sampai sekarang kuliahnya di dunia olahraga juga di pendidikan Penjaskesrek. Makanya ya menjadi udah satu jalur gitu. Tadi Kakak sampaikan sebelumnya, Kakak kegiatan Kakak sebelum terjun ke dunia perwasitan ini kan ya tekun di bidang atletik Kak ya. Nah, kalau kita bicara atletik, ya Kak, kalau kita bicara atletik sama dunia sepak bola tentu beda Kak. Nah, memang Kakak suka bola. Kalau dulu setelah saya itu kan atletik, saya pernah main bola. Jujur aja posisi pernah main Kakak bola. apa Kak? Posisi apa Kakak? Back. Back kanan, center back. Back kanan. Pernah saya main bola itu 2019 yang Liga Pelajar U17 yang dilaksanakan semua itu. Tapi karena Aceh masih baru-baru, kan sempat tuh kejadiannya tanpa batas umur. Misalnya umurnya di 20 dimainkan tetap, tapi nanti yang ke berangkat nasional tuh tetap usia 17. Dari situlah awal saya berkarir di dunia sepak bola. Dan setelah di dunia sepak bola itu ternyata di Aceh itu tidak boleh wanita tuh main bola. Setelah kejadian itu saya berpikir tidak berarti di karir sepak bola tuh tidak boleh. Pasti di dunia perwasitan boleh. Karena kenapa? Karena kita tidak memain bola, kita hanya menegakkan aturan-aturan permainan. Ya dari situ ya banyak kenal dari orang Askot, orang Asprop tuh banyak yang mendukung juga ambil lisensi. Ya sekarang saya lebih fokusnya ke terjun dunia perwasitan. Nah, setelah Kakak ini terjun ke dunia perwasitan, tadi kan Kakak sampaikan ketika Kakak main sepak bola, ya kita pun harus menghargai Kak ya, respect dengan aturan-aturan di daerah kita masing-masing Kak ya kan. Ya, betul. Nah, setelah Kakak menjadi wasit ini, ada nggak
komentar-komentar serupa seperti kakak alami pada saat kakak main sepak bola? Ada komentar-komentar tersebut yang tetapi bagi saya itu saya sekarang sudah saya anggap itu hal-hal yang memotivasi saya. Karena kenapa? Hal-hal yang begitu itu apabila tidak terlalu penting bagi kita itu ya nggak terlalu saya masukkan ke dalam hati ya sebagai dorongan ke depannya. Apabila saya emang dunia di Aceh ini syariatnya lebih kita bilang lebih kental, semua pergerakan-pergerakan wanita itu terlalu tertekan, hal-hal yang kita sebenarnya kita anggap itu baik untuk kita, tapi bagi mereka itu hal yang tidak baik. Hmm. Tapi dengan kita itu dengan aturan-aturan yang mereka buat, kita kan tetap menjaga dengan berpakaian dengan baik, Ya. kita mengikuti syariat. Yang penting keadaan kita di mana posisi. Apabila di lapangan bagaimana penampilan kita, apabila setelah kita keluar dari lapangan bagaimana penampilan kita. Betul. Yang itu Ya. selalu saya jaga, yang penting komunikasi. Hal-hal yang mereka yang tidak suka sama saya tuh hak mereka. Saya tidak terlalu saya memasuki ke dalam pikiran. Ya. Oke Kak, ini kan udah kakak ya kurang lebih bisa saya katakan udah 2 tahun 3 tahun ke belakang terjun nggak kan memimpin beberapa pertandingan Kak ya? Seperti itu kan? Iya. Ya seperti Iya. itu. Nah, ketika kakak memimpin beberapa pertandingan tersebut, ada nggak desakan, dorongan, ataupun ketika kakak berada di atas lapangan, udah jangan dia memimpin, dia wanita, dia cewek. Ada nggak seperti itu Kak? Kalau kita bilang ada sih. Karena pada posisi itu mungkin di daerah itu belum tahu saya itu belum pernah melihat saya memimpin. Pasti itu ada dorongan-dorongan. Dan apabila yang pada saat daerah yang pernah sudah sering saya mimpin itu, pasti mereka sudah tahu, oh ini wasitnya ini aja, pasti nggak ada ribut, karena lebih tegas. Kita kan yang penting aturannya kita jaga ya gitu kan, jangan sampai itu pemain ribut sama pemain gitu. Kak, ini mungkin ada teman-teman yang nonton video ini. Kak, kalaupun misalnya saya membuka data nih, di dunia digital Kak, kebetulan saya secara kontinu bahas bola. Kalau saya buka data, perempuan itu Kak, wanita itu nggak begitu banyak nih suka bola, mengamati sepak bola. Nah, mungkin sekitar 20-30%-an. Nah, mungkin lewat video ini ada nih rekan-rekan kakak wanita yang ingin menjadi wasit juga. Gimana caranya Kak? Apa yang harus rekan-rekan kakak lakukan jika mereka pun ingin menjadi wasit mengikuti jejak kakak? Bagi mereka tuh yang pertama itu berani. Untuk selalu berani, dan apa yang mereka impikan itu mereka jalankan dengan tekun. Dan apabila mereka mau seperti saya tuh cari solusinya sebagai apa? Yang pertama latihan fisik, yang kedua tuh mencari link pendaftaran wasit ataupun kegiatan pelatihan dari dasar dulu agar bisa bergabung di ASKOT. Jadi apabila kita bergabung ke dalam ASKOT itu atau ASKAP, kita itu sudah dilindungi. Apabila ada kejadian-kejadian apapun, ada tempat laporannya dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan apabila sudah di ASKOT, nanti kita akan ada grade lisensi itu ke ASPROP atau C2 dan sampai ke tingkat nasional. Oke Kak. Kak, ini secara sederhana lah Kak ya. Kakak pertama kali jadi wasit itu daftar ke ASKOT dulu. Ini kakak nih misalnya belum mengetahui apapun langsung ke ASKOT. Oke. Iya. Pertama yang saya itu daftarnya kan latihan tuh. Setelah itu ada di ASKAP kabupaten atau ASKOT tuh membuka pelatihan lisensi C3 tuh untuk perwasitan sepak bola. Ya di situ kita daftar. Misalnya saya tuh berasal dari Kota Langsa. Saya tuh nanti setelah ikut pelatihan saya laporkan ke ASKOT Kota Langsa. Ya, selesai kakak mengambil C3 ini tadi ada nggak lagi Kak? C2, C1. Kakak posisi kakak sekarang di C berapa? Sekarang posisi saya C1. C1. Ini C1 ini udah paling tinggi gak ya? Kalau tingkat nasional C1 paling tinggi. Nanti setelah C1 ada FIFA. Berarti kayaknya ini pertanyaan Kak. Kapan kakak ngambil FIFA-nya? Kan udah C1 nih, udah paling tinggi se-nasional. Ya, kalau dibilang FIFA-nya itu belum tahu kapannya kan. Yang penting kita proses itu proses yang tak pernah kita bosankan. Kita lalui ya. Pembuktiannya nanti di tugas-tugas nasional. Ya Kak, terus kan kakak udah C1 nih nasional.
Kenapa kakak Iya, belum memimpin Liga Indonesia kita, Liga 1? karena saya baru-baru aja upgrade lesson itu di tahun 2022. Dan di tahun 2020 tuh kan liga-liga putri, liga tuh banyak yang off. Mungkin insya Allah di tahun ini kembali lagi aktif untuk sepak bola putrinya. Dia di tahun inilah target-target saya untuk bisa go nasional. Oke, iya kak, saya doain kak ya. Kak, kalau kita Amin. lihat di luar negeri kak, di Liga Champions Eropa lah kak, ada beberapa kali kalau kita lihat wasit wanita yang dilibatkan pertandingan sepak bola pria kak ya, baik itu sebagai Iya, asisten wasit ataupun wasit utama. Nah, kalau kita bicara konteks sepak bola kita sekarang kak, Liga 1 Indonesia yang putranya kak, itu ada nggak kemungkinan kakak bisa suatu saat nanti memimpin? Kan kakak udah punya nih C1 nasional, artinya sudah bisa memimpin pertandingan tersebut. kalau dibilang bisa memimpin itu kembali lagi kepada komite wasitnya. Oh, ya, ya. Ah, kita kembali lagi nanti pada komite perwasitannya bagaimana komitenya yang menugaskan wasitnya karena setiap hari itu yang menugaskan yang memberikan hak penugasan itu adalah komite perwasitan. Komite wasit PSSI kak ya. Iya, komite wasit PSSI. Kalau misalnya nih kak, ketua komite wasit PSSI kita nonton, kan ketua komite Iya, wasit PSSI kita sekarang kan Pak Erick Thohir nih. Apa yang mau kakak sampaikan dengan Pak Erick Thohir? kedepannya semoga aja wasit-wasit perempuan yang ada di Indonesia ini dilibatkan di dalam liga-liga baik itu Liga Putra atau Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 agar bisa memberikan dampak baiknya juga untuk wasit-wasit perempuannya dan menambah pengalaman-pengalaman kinerja dalam dunia uh, sepak bola. Kalau gini saya tanya kak, misalnya nih kak ya, contoh kak ya, contoh. Ini Iya, contoh kita ambil analogi kak. Kak Siti Sawaliah, kamu besok mimpin ya pertandingan Liga 1 Indonesia, pertandingan misalnya di sepak bola putra kak ya. Pertandingan misalnya iya, Persija menghadapi Bayangkara dan pertandingan-pertandingan lain. Apakah kamu siap? siap sih. Wasit itu harus siap. Ya. Posisinya harus siap. Ya, berarti dalam konteks ini kakak, kalau misalnya kita bicara sepak bola putra, kalau misalnya ditugaskan sebagai wasit tengah, wasit utama udah siap kak ya? Siap. Oke, oke. Ini sih yang menarik kak. Karena kak, saat Pak Erick Thohir pertama kali resmi menjadi ketua umum PSSI, kak, beliau sering mengatakan bahwa akan melibatkan wanita untuk di sepak bola kita secara menyeluruh. Dan ini patut dinanti kak, karena kakak satu-satunya kalau kita bicara lagi di lingkungan Aceh menjadi wanita pertama, ya harusnya ini menjadi salah satu bisa didorong kakak untuk ditampilkan di sepak bola nasional sehingga banyak akhirnya orang-orang yang nggak berminat untuk menjadi wasit akhirnya menjadi berminat. Nah, kebetulan nih kak, tahun lalu kak tepat saya pernah berkomunikasi dengan Dirut PT LIB, operator sepak bola kita kak, Iya. operator sepak bola Liga Indonesia kita. Beliau bilang ke saya kak, harusnya untuk sekarang ini banyak loh eh, orang berpikir khususnya yang suka sepak bola bukan hanya lagi menjadi sepak bola, bukan hanya lagi menjadi pelatih sepak bola, bukan hanya lagi menjadi asisten pelatih sepak bola, tetapi potensial untuk kita hidup itu bisa menjadi wasit. Nah, apalagi kalau kita bicara Liga Indonesia kita kak, sepak bola putranya sekali mimpin kan gajinya seperti menteri disebutkan hampir 20 jutaan sekali tiup peluit. Nah, pertanyaannya kak, kakak ini kan belum memimpin Liga 1 kasta tertinggi kita. Iya. Berapa kakak dapat nih sekali memimpin? Sekali memimpin itu di daerah tuh kalau selingan-selingan tuh cukup lah untuk jajan sehari-hari anak rantau gitu ya. Ya berapa kak? Spesifik kak. Misalnya nih kak, saya tanya ke kakak nih, pertandingan Tarkam Ah, berapa kakak apa? Sekali tiup. Kalau pertandingan tarkam tuh menurut kelasnya ya, kalau ada Ya. tingkat ya apa nih open itu mungkin di atas 300 atau 400 itu. Menurut pertandingannya, apa itu Ya. pertandingannya kelas tinggi gitu. Kalau Berarti yang rendah budgetnya ya kita bilang tuh dari sehari-hari tuh dari 100 sampai 500 lah. oke, oke, oke. Berarti kalau misalnya kelas tinggi itu kakak sekali tiup dapat 300.000 kak ya, kelas tinggi pertandingan Iya. Tarkam. Kalau misalnya Mm-mm. masih di bawah sekitar 100 sampai 500 kak ya. Iya. Nah, menurut kakak apakah nominal seperti itu udah
besar? Udah Kalau layak? menurut saya cukup, karena kenapa saya ya masih mahasiswa ya kan. Penghasilan segitu tuh sebenarnya sudah banyak sih untuk Ya. mahasiswa yang rantau tuh. Apalagi kalau sehari-hari tuh dapat job uji coba gitu, lumayan sih kok. Oke, oke Kak. Ini kan Kakak udah memimpin juga, Kakak bilang kalau sore hari Kakak memimpin beberapa pertandingan. Nah, ini kita hitung-hitungan Kak ya. Satu bulan Kakak, kalau tarkam aja Kak ya. Satu bulan Ah, Kakak tarkam, berapa kali tiup? Biar saya hitung-hitung berapa Kakak dapat. berarti kalau 1 bulan itu lagi musim-musiman nih Bang. Bulan ini berarti kalau mulainya ini tarkam, kita bilang dalam sebulan tuh adalah 5 atau 10, 5 atau 7 lah. Itu tarkam aja Kak kan? Itu pertandingan tarkam. Kalau misalnya kita bicara pertandingan yang dikelola langsung oleh Askot PSSI ataupun Aspro PSSI yang turnamennya udah bisa kita sebut level tinggi Kak, itu berapa Kakak dapat? Kalau saat ini belum ada tuh kegiatan-kegiatan di Asprop tuh belum ada. Jadi Ada. ya belum tahu berapa itunya. Oke, berarti Kakak untuk di kompetisi yang dimiliki oleh PSSI belum pernah memimpin Kak ya? Pernah itu pas saat saya tuh di tahun 2021 2000 di ajang. di ajang Soratin Oh, U2 U15. U15. Nah, saat itu berapa Kakak dapat? Saat itu 650, iya 2 kali, iya segitulah. 650. Nah, berarti kalau kita bicara Kak, eh, cukup jauh juga Kak ya. Antara wasit pria sama, bukan wasit pria, maksudnya di sepak bola putra kita sama di sepak bola putri dari sisi penghasilan nggak ya, perwasitan ya? Bisa nggak saya katakan demikian nggak? Kan terlalu jauh nggak kan? Misalnya wasit pria kita di kompetisi sepak bola pria kita putra, kan mereka dapat 20 juta sekali tiup. Itu kompetisi teratas, tertinggi nggak ya? Sedangkan kalau Ya, ini kakak pengalaman-pengalaman kakak, eh, gimana kakak menilainya lah? Lebih amannya seperti itu. Nggak mempersoalkan, nggak mempersalahkan, atau keinginan dari kakak juga harusnya ini ditinggikan lah. itu sebenarnya tuh pulang kembali lagi ke Aspropnya. Ya. Berapa-berapa itu kan nanti Asprop yang komunikasi dengan kegiatan-kegiatan gitu kan. Ya kita yang wasit ini ya apabila ditugaskan selalu siap dan menjalani tugas tersebut. Masalah bayaran itu masalah belakang. Oke, oke Kak. Ini suka saya Kak. Berarti artinya Kakak untuk sepak bola, untuk dunia perwasitan ini ya Kakak berikan lah Kak ya seluruh kemampuan Kakak untuk sepak bola kita itu luar biasa Kak. Nah, Kak, ini akhir-akhir ini Kakak soroti pasti lihat juga di media sosial kalau kita bicara sepak bola apa yang sedang aktif sekarang Liga 1 Kak ya. Liga 1 kan aktif. Sering banget nih kontroversi-kontroversi wasit. Law of the game, apakah ini kartu merah, offside, ini itu, ini itu, ini itu. Nah, menurut kakak, pandangan kakak untuk sekarang ini situasinya gimana? Kalau menurut saya tuh situasi sekarang tuh sebenarnya tuh tidak, kita tuh karena ya penonton tuh sekarang banyak media-media mensoroti wasit. Ya. Itu yang pertama. Yang mengetahui pelanggaran-pelanggaran itu di dalam lapangan itu sebenarnya itu yang lebih jelas itu wasit. Mm-mm. Karenanya sekarang media sudah ya banyak itu, jadi mereka tuh bisa ngezoom telah walaupun jauh tapi bisa ngezoom nih kejadian-kejadian ini. Tapi yang intinya itu cuma mereka tuh memotong-motong kejadiannya. Oke. Yang sebagai kita pencinta sepak bola itu ya kita berlari lagi 100% itu kita patut menghargai kinerja wasit, karena mereka wasit itu yang langsung melihat kejadiannya di lapangan dan mereka yang mengambil keputusannya. Ya, kan kakak pernah nggak ada Ya, kejadian-kejadian cepat nggak bisa kakak kontrol? pernah. Nah, terus apa reaksi dari apa kak? Pemain-pemain yang ada di atas lapangan ataupun supporter yang ada di atas lapangan, di pinggir lapangan? Paling nggak mereka ya berteriak wasit, sit, gitulah ya kan. Ya kita yang penting apabila sudah ada kesalahan, ya kesalahan itu kita tutupi dengan baik ya gitu kan. Tetap kita pada keputusan yang pertama. Ya. Ya apabila tuh masalah tidak berat ya tidak usah kita ini kan, ya udah tetap lanjutkan pertandingan tersebut. Tadi ada kakak singgung juga tentang ketika kakak mengambil keputusan ada yang salah ini itu
penonton ataupun pemain bilang wasit ini itu ini itu. Nah, selama kakak berkarir di dunia perwasitan, teriakan apa yang paling luar biasa disampaikan ke kakak? Kalau saat ini alhamdulillah tuh tidak ada yang untuk hewan-hewan ya kan. Palingan ya hal-hal yang ini wasit bodoh kali belajar lagi gitu ya. Itu hal-hal yang memotivasi kita ya kan. Berarti ya kita harus belajar lagi. Iya. Sid pelanggaran itu Sid ini apa nih 50-50 gitu. Ya kalau udah kita ambil keputusan ya mereka nggak terima silakan gitu. Kalau emang nggak mau ya udah saya kasih fluidnya sama kamu, kamu aja yang tiup biar saya ada di luar. Iya iya. Ini menarik sih kak. Ada yang bilang kakak wasit itu tadi ya BODOH bodoh ya? Ada namanya penonton gitu ya kan? Ya biasa itu. Ini kan kakak udah mengikuti beberapa event Parkam tadi kakak sebutkan, terus itu kompetisi-kompetisi sebelumnya ada Suratin. Ada nggak kak kebelakangan inilah, nggak usah kita bicara jauh kali kak, dalam beberapa waktu kebelakang ini ada nggak langsung PSSI pusat kita kak yang hubungi kakak, orang-orangnya Pak Erick Thohir? Tidak ada sih. Senior-senior saya tuh bilang Siti latihan terus untuk fisik, baca-baca buku. Mungkin kalau ada rezeki kamu, nanti ada pada saat penyegaran nasional tuh udah bisa bergabung ataupun ini karena kan udah lesson nasional tuh bang. Iya kak, ini kak penutup lah. Kak, kalau kita bicara wasit kita kak, desas-desus. Ada pro ketuan rumah, kadang lebih berat ke pihak ini, lebih berat ke pihak ini. Kan sering kakak jumpain seperti itu kan. Mungkin kakak-kakak baca di media-media sosial kenapa wasit berat sebelah ini itu. Itu ada kak? Pernah nggak kakak seperti itu? Ada pihak-pihak tertentu yang mendekati kakak, kamu harus bela klub ini ya? Alhamdulillah tidak pernah. Ya tetap saya tuh berdiri di tengah gitu bang. Apapun masalah itu ya kita tuh berdiri di tengah. Apabila ada pun keputusan kita yang salah itu tidak memberatkan sebelah pihak. Jadi ya tetap kita berdiri di tengah dan kita tuh pada keputusan kita sendiri. Oke, udah jelas sih kak. Itu pertanyaan pamungkasnya kak. Oke kak, karena kakak udah ada tugas lagi penugasan dan saya pun rasa udah cukup banyak yang kakak sampaikan. Ya, saya mengucapkan makasih kak ya, udah meluangkan waktu. Saya mendoakan kakak suatu saat nanti bisa memimpin Liga 1 Indonesia putra kita langsung kak. Putra. Kalau kita bicara wasit wanita mimpin Liga 1 putri kan udah normal, udah biasa. Tapi ini langsung Liga putranya seperti kalau kita lihat Liga Champions, Liga Inggris, liga yang ada di belahan dunia itu. Setuju kak kan? Amin, insya Allah siap. Amin. Ya kak, makasih kak ya, Kak Siti Sawalia.